Ini konten lucu ya. Jadi ada YouTuber Aswaja yang dulu aktif sekali mengkritik Ustadz Salafi Wahabi, Adha Official, Gus Adha. Dikritik oleh atau ditanya sebetulnya ya oleh Kang Upik Channel. Ini sama-sama santri ya. Sama-sama orang yang bisa baca kitab lah ya. Tetapi kalau secara umur mereka ini sama-sama di bawah saya jauh ya, jauh. Mereka ini paling belum kepala 3 ya. Saya sudah mau kepala 4. Jadi ini lucu ya. Saya sebetulnya sudah pernah dulu ingin mengingatkan kepada kawan-kawan YouTuber Aswaja itu Anda di pihak mana gitu. Tetapi sepertinya yang mempertegas hanya Gus Sani Uye. Kalau Gus Ahong malah mempertegas memang membatalkan. Nah, Gus Adha ini masuk yang abu-abu memang. Tidak pernah jelas membatalkan Ba'alawi atau tidak, tetapi semua kontennya itu akhir-akhir ini, ya mungkin bukan cuma akhir-akhir ini ya, sebelum-sebelumnya juga ya. Ketika bicara masalah nasab adalah, saya kira ia menunjukkan kesepakatan atau kesetujuan dengan sebuah video yang ditayang. Karena logikanya begini, saya pakai teori hadis ya. Ulama hadis itu ketika merilis satu hadis, kalau dia tidak menjaroh atau tidak mengomentari, itu biasanya berarti dia sepakat gitu. Artinya hadis itu nggak masalah gitu. Karena kalau ada masalah mesti dikomentari. Misalnya isnaduhu wa fi isnadihi dhaifun, di dalam isnadnya ini ada yang lemah atau apa gitu ya. Atau salah satunya disebut ya rijaluhu syihah, semuanya sahih kecuali ada yang mungkin bermasalah sehingga hadisnya bagaimana. Begitu biasanya ulama begitu. Begitu juga kita ketika membuat konten itu biasanya begitu. Ketika kita ingin menyampaikan satu konten, entah itu karya orang ya, memang karya orang, narasinya itu kan jelas di situ kemana arahnya. Maka sikap kita akan ditentukan adalah tanggapan kita kepada konten itu. Kalau kita mengatakan ini kita simak video yang bagus. Nah, ketika kita bicara bagus, lalu setelahnya tidak ada nakat, tidak ada kritik kepada konten itu, oh jelas itu sepakat namanya. Artinya walaupun tidak mantuk, tidak soreh mengatakan sepakat, ya berarti sepakat. Misalnya ketika Kiai Haji Imaduddin membuat tulisan yang membantah atau ngajak debat Profesor Habib Said Agil Munawar misalnya. Atau narasi-narasi yang mengatakan Ba'alawi batal, rungkat dan sebagainya. Tanggapannya adalah ini video yang bagus, simak jangan sampai salah paham. Dan itu saja, tidak dijelaskan bahwa ini keliru atau ini bagaimana. Itu berarti sepakat ya. Ini namanya mafhum, kita memahami. Kalau tidak sepakat, ketika kita menayangkan video orang, kalau kita tidak sepakat dengan isinya, justru kita menayangkan itu untuk kita untuk kita tolak begitu. Ya tapi kalau ditanya kamu setuju nggak sih sebetulnya dengan batalnya nasab Ba'alawi, terus mengatakan ya nggak setuju, saya sebetulnya nggak setuju sih. Tetapi dengan konten-konten yang isinya Ba'alawi batal setuju, itu malah repot. Malah saya lebih salut kepada AWK Channel misalnya yang udah jelas gitu, Gus Fuad atau Gus Ahong misalnya udah jelas yang benderanya di mana jelas gitu. Atau mungkin ya wallahu alam ya, kita tidak boleh menebak isi hati orang. Bisa jadi itu kan menyamar ya, seperti ada YouTuber itu yang awalnya di pihak mereka tiba-tiba sekarang keras menghantam gitu. Bisa jadi ini penyamaran yang sisinya itu bukan narasinya sendiri tetapi menunjukkan sikap seolah-olah setuju gitu. Karena dari semua hal-hal yang kita tidak ketahui itu kan kita membaca indikatornya gitu. Kalau setiap kontennya itu adalah yang membatalkan Habib, terus ditayangkan di channelnya, terus ditanggapi, bilang ini video bagus, kita simak. Tidak ada komentar, kita setuju atau tidak setuju, maka cukup. Itu maksudnya takdil ya, video bagus. Bagus itu kan sama dengan benar. Artinya berarti sepakat kan, setidaknya begitu. Tetapi ya kalau ternyata maksudnya bagusnya adalah editingnya, bagusnya adalah berteriak-teriaknya atau apa ya ihtimal saja. Cuma kasihan gitu yang nyimak konten ini, yang nyimak di YouTube itu kasihan gitu. Karena ketika kita buat konten itu yang nonton itu bukan hanya 1-2 orang. Seandainya sesuatu itu kita anggap keliru, tapi kita tayangkan di YouTube kita tanpa kita pertegas ini keliru, itu walaupun kita sepakat tidak sepakat, setidaknya memberi potensi orang lain terjebak kepada kekeliruan itu.
Ini saya nasihat kepada yang lebih tua, dari yang lebih tua ya, untuk Gus Adha ya. Dan tidak perlu ribut lah. Ini ilustrasi lucu-lucuan aja ya. Jadi ini sama-sama muda, jadi langsung main kritik begitu ya. Jadi apapun yang kita anggap tidak benar, ya kita tunjukkan sikap kita ini tidak benar gitu ya. Walaupun ya mungkin itu akan mempengaruhi viewer, sebetulnya banyak siasatnya ya. Orang kalau menonton video seperti itu, orang yang kan cuma mau nonton videonya, bukan mau nonton isinya. Ya diselipkanlah di akhir, sebetulnya saya tidak setuju, tetapi ya ini video sudah beredar ya, silakan kalian yang pilih, saya tidak setuju. Bisa aja ngomong begitu pelan-pelan, nggak ada yang dengar ya. Kalau mau aman. Kalau dalam fikih itu bahasanya hilah gitu, nyari celah gitu. Nyari celah bagaimana viewer tetap bagus, tetapi bahasanya kita tidak ada di kelompok itu gitu. Sebetulnya saya tidak setuju, tetapi ini video menarik juga untuk disimak. Misalnya begitu ya. Jadi bagusnya itu hanya untuk disimak, untuk pemberitahuan saja bahwa ada kelompok yang membatalkan dan videonya begini. Ya silahkan ya, tetapi saya berpikirnya kan efek. Ya. Kalau ternyata orang mendengarkan video itu hanya videonya orang saja yang di situ menjelaskan rungkat lah, apalah, batal lah. Sementara sikap kita itu kita sembunyikan. Ya apa gunanya kita bersikap sebetulnya? Toh orang sudah dapat manfaat buruk dari apa yang ada di channel kita. Kalau kita meyakini bahwa sahih. Tapi kalau sudah meyakini batal, ya itu justru merasa itu adalah kebaikan. Artinya menyadarkan masyarakat pribumi agar tidak diinjak-injak imigran zaman, misalnya begitu ya. Ya silahkan, saya kira semua orang itu paham, apalagi santri ya, bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu bolehlah kita merasa benar. Walaupun disalahkan orang tetap boleh merasa benar. Toh pada akhirnya yang bertanggung jawab itu kita, bukan orang lain. Justru orang lain itu hanya menasehati mungkin atau mengingatkan, seperti Kang Upik itu mungkin hanya mengingatkan saja. Dan itu untuk kebaikan Kang Upik sendiri ya, saling mengingatkan kan harus, keharusan toh. Mau didengarkan mau tidak ya urusan lain. Ya begitu saya, begitu juga saya. Saya kalau mengingatkan orang itu bukan untuk orang lain sebetulnya, tapi juga untuk diri saya. Toh itu keharusan. Dan kalau itu ternyata benar dan ikhlas, itu bermanfaat, saya dapat pahala dan sebagainya. Jadi di dunia ini sebetulnya tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu murni untuk orang lain, tidak ada. Semuanya itu pasti untuk diri sendiri. Bahkan dalam akad fikih itu ada namanya akad muawadoh, yaitu jual beli, upah, sewa dan sebagainya. Karena ada timbal balik, kita kasih uang, kita dapat barang atau dapat jasa. Ada akad tabarru. Akad tabarru itu sebelah pihak saja yang keluar, yaitu kita keluar duit, tapi kita tidak dapat apa-apa. Itu seperti sedekah, hibah, atau infak. Sebetulnya kalau secara hakikat tidak mungkin tidak dapat apa-apa. Kita dapat pahala. Cuman secara fikihnya uang itu mesti ditukar dengan hal yang berharga, tetapi yang jenisnya sama, yaitu sama-sama indrawi, atau sama-sama urusan dunia, atau sama-sama hissi, atau sama-sama hal-hal yang kita sepakati ini manfaat ya. Kamu pegel-pegel dipijet, itu kan terasa ada manfaatnya. Kamu keluar duit, dapat kenikmatan, kan begitu ya. Sementara kalau pahala kan tidak nampak, bukan kenikmatan seperti itu. Sehingga dalam fikih itu tidak disebut muawadoh, tidak disebut barter kalau sedekah itu. Begitu juga orang menasihati orang ngajar yang kalau dibayar lain ya, yang nggak dibayar itu dia sebetulnya transaksional juga, tapi dengan Tuhan gitu loh. Dia mengajar dapat pahala. Beda kita keluar uang, kalau membeli kita dapat barang, hukumnya bukan sedekah. Jadi kalau fixnya di situ itu tidak ada amal sedekah, kecuali kamu kasih harga lebih atau kamu memberikan uang lebih dari harganya. Tapi kalau memberi, karena kita hanya keluar uang dan tidak dapat apa-apa, itu namanya tabarruk. Akad yang hanya sebelah pihak. Nah begitu juga di YouTube ini ya. Sebetulnya bukan tabarruk, tetapi lebih ke transaksional. Kita buat video, orang tonton, kita dapat pemasukan gitu ya. Walaupun tidak seberapa dan tidak bisa dibanding-bandingkan juga, setidaknya saya hanya ingin mengingatkan saja. Dari YouTube itu kan jadi duit ya. Duitnya itu juga kan mau dimanfaatkan dengan baik. Siapa tahu ada persoalan-persoalan di dalam YouTube-nya, itu saja sih ya. Tetapi kalau sama-sama merasa punya hujah, punya dalil ya silakan. Namanya orang cuma menyampaikan usulan ya, bahasanya Kang Upik itu ya, mengingatkan atau dalam narasi bertanya. Setidaknya mungkin kalau jelas kiblatnya kemana orang tidak bingung. Karena kalau membuat orang bingung itu repot.
Kita itu tidak boleh ada di posisi yang rawan dipersepsikan buruk oleh orang lain. Kecuali sekali lagi, kalau membatalkan Ba'alawi tidak dianggap buruk, tapi dianggap sebuah perjuangan. Ya silahkan ya. Allahumma hdina hadza sabil.